Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para hadirin, selamat bergabung di acara Dokter Uner TV, edisi program edukasi dengan tema apa sih yang dimaksud dengan psoriasis dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, teman-teman sahabat Dokter Uner TV, dalam 1 jam ke depan kita akan banyak nih membahas tentang psoriasis edisi Hari Psoriasis di Dunia. Nah, teman-teman yang belum tahu apa sih dengan yang dimaksud dengan Dokter Uner TV itu, Dokter Uner TV merupakan suatu platform dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang mana tiap minggunya terdapat episode rutin baik seputar dokter edukasi ataupun berbagai podcast seru lainnya. So, jangan lupa subscribe akun Dokter Uner TV dan jangan lupa follow akun Instagram Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga @fk_uner untuk mendapatkan informasi seputar edukasi kesehatan. Nah, teman-teman sekalian, kita akan membahas nih kupas tuntas tentang psoriasis. Tahukah kalian kalau ternyata psoriasis itu di dunia berdasarkan National Institute of Health ternyata mencakup 125 juta per tahunnya. Ini merupakan jumlah yang tentunya tidak sedikit. Bahkan di Indonesia pun mencakup 2,5% dari total populasi penduduknya diperkirakan mengalami psoriasis. Namun sayangnya masih banyak yang belum ditangani dengan baik. Nah, oleh karena itu, pada episode kali ini kita mendatangkan seorang narasumber yang tentunya ahli di bidangnya. Beliau adalah Dr. Menul Ayu Umborowati, spesialis dermatovenerologi, Fellow of Indonesian Society of Dermatovenerology. Mari kita sambut beliau yang tengah hadir bersama kita sekarang ini. Halo, selamat sore Dokter Menul. Selamat sore Mbak Firya. Cantik banget nih Dokter Menul. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter, terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan waktunya untuk sharing nih bersama para sahabat Dokter Uner TV. Iya, dengan senang hati. Nah, baik dokter, kita langsung aja ke pembahasan pertama ya dokter. Baik teman-teman sekalian, kita mulai dari awal. Tentunya masih mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan psoriasis? Baik, Dokter Menul, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan psoriasis itu sendiri? Silakan dokter. Ya, baik, sebelumnya terima kasih Dokter Viryal. Selamat sore semuanya sahabat TV Uner. Jadi psoriasis itu adalah suatu penyakit kulit yang merupakan proses inflamasi di kulit yang kronis dan residif atau kumat-kumatan. Penyebabnya sebetulnya paling utama atau paling kuat diduga suatu autoimunitas. Jadi psoriasis ini termasuk penyakit autoimun yang manifestasi klinis utamanya memang di kulit. Baik, jadi itu ya teman-teman sekalian. Jadi penyakit psoriasis itu penyakit kulit yang sifatnya itu lama, kronis, kambuh-kambuhan ya dokter. Dan diduga penyebabnya adalah autoimun. Nah, dokter, kita udah tahu nih tentang penyakit psoriasis. Sekarang mungkin bertanya-tanya tentang apakah kasus ini sering terjadi di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Silakan dokter. Iya. Tadi seperti sama Dokter Viryal sudah sampaikan di depan, memang psoriasis ini cukup tinggi ya angkanya di seluruh dunia. Kalau sekitar 125 juta begitu dalam setahun. Prevalensi atau angka kejadiannya beragam sih di berbagai area di dunia. Bisa sampai 11% di area Kaukasian sana, jadi Eropa. Tapi kalau di Asia angkanya tidak setinggi itu, jadi sekitar mungkin antara 1-3%. Gitu. Sama seperti angka di Indonesia gitu. Jadi kejadiannya antara 1-3%. Tapi kan populasi Indonesia kan cukup tinggi ya. Jadi 1-3% itu ya banyak. Banyak ya, Dok. Betul. Banyak gitu. Jadi kalau dibilang sering, ya tidak terlalu sering karena cuma 1-3%. Tapi kalau dibilang tidak ada, ya ternyata banyak juga gitu. Di Indonesia yang memang menderita penyakit psoriasis ini. Gitu. Baik, intinya teman-teman bahwa penyakit psoriasis itu nyata dan memang ada di Indonesia ya dok ya, seputar 1,3%. Nah baik dokter, kita udah tahu seberapa banyaknya. Sekarang
Kira-kira dokter, kalau kita ngomong tentang penyakit kulit, pasti stigma masyarakat penyakit kulit itu paling ditakutkan dia akan menular. Nah, kira-kira untuk penyakit psoriasis ini sendiri, apakah termasuk penyakit kulit yang menular? Silakan dokter Menul. Iya, mungkin kalau dilihat orang akan menjauh gitu ya dari pasien yang sakit psoriasis karena takut kalau nempel kok kayaknya bakal nempel juga gitu ke kulit kita. Tapi psoriasis ini bukan penyakit menular karena seperti tadi sempat saya ceritakan sedikit di depan bahwa psoriasis ini kan penyakit autoimun di mana itu terjadi karena proses imun di tubuh pasien itu terjadi kesalahan atau tidak sama seperti yang normal. Nah, kalau prosesnya itu terjadi di dalam tubuh pasiennya, tentu dia tidak bisa menular gitu kecuali kalau memang penyebabnya adalah agen infeksi ya, seperti Baik. penyakit kulit infeksi yang lain, maka itu bisa menular. Tapi untuk psoriasis ini tidak. Jadi jangan takut kalau ada pasien psoriasis, ya deket-deket nggak apa-apa karena memang tidak menular. Baik, gitu. jadi jangan dijauhin ya teman-teman Betul. sekalian karena tidak menular lewat kontak fisik begitu ya Iya. dokter ya, karena bukan suatu penyakit infeksi yang berada di luar kulit. Begitu ya dokter Iya, ya. betul Baik. sekali. Nah, teman-teman sekarang kita lanjut ke lebih dalam lagi nih dokter pembahasannya. Lalu dokter, apa yang dapat menyebabkan seseorang ini beresiko untuk terkena psoriasis? Dan apa saja faktor penyebabnya yang harus kita ketahui bersama? Silakan dokter Menul. Ya, psoriasis ini terjadi sebetulnya karena kombinasi dari berbagai faktor. Oh baik. Terutama yang nomor satu adalah kerentanan genetik gitu. Jadi seseorang yang sakit psoriasis itu pasti ada kerentanan genetiknya. Kemudian yang kedua, faktor pemicu dari eksternal gitu, dari lingkungan. Nah, kedua faktor ini harus bertemu gitu. Baik. Harus bertemu sehingga menyebabkan ketidakseimbangan imunitas di dalam tubuh. Sehingga ketidakseimbangan itu menyebabkan inflamasi kronis yang tampak di kulit. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, itu ya ada genetik atau kerentanan genetik yang memang sudah dibawa oleh si pasien. Kemudian di samping kanan itu dari alkohol, merokok, infeksi, obat dan trauma mekanis atau trauma di kulit ya, gesekan di kulit, itu adalah faktor-faktor eksternal yang paling sering memicu terjadinya psoriasis. Sehingga kalau faktor pemicu eksternal itu berkolaborasi atau berkombinasi dengan kerentanan genetik, terjadi imun dysregulation atau ketidakseimbangan sistem imun, maka muncullah lesi di kulit seperti yang gambar tengah itu. Itu adalah lesi khas gitu ya pada psoriasis, merah gitu. Jadi menunjukkan tanda-tanda keradangan gitu yang bisa muncul di berbagai tempat di area tubuh. Oke, Gitu. baik. Itu ya teman-teman sekalian, nih kita sama-sama lihat gambarnya. Jadi kurang lebih secara garis besarnya faktor penyebab atau faktor risikonya yang pertama dia ada kondisi yang kerentanan genetik pada diri seseorang, ditambah faktor luar seperti alkohol, rokok, infeksi, obat-obatan ataupun trauma. Ya benar ya, Betul. dokter ya. Betul. Wah, Dan satu lagi mungkin yang belum tertulis di sini adalah stres. stres. Stres psikologi. Waduh, gawat nih. Gawat nih kalau stres bisa dikendalikan ya. Oh, jadi stres pun, masalah psikis pun bisa Ya. nyambung ke masalah kulit teman-teman Ya, sekalian. iya Luar sekali biasa itu, nih betul. pencerahannya dari dokter Mendul. Nah baik dokter, ngomong-ngomong soal kita udah tahu penampakannya tadi ya dokter ya, ruamnya seperti itu. Lalu untuk tanda dan gejala sendiri dokter, selain ruam apa saja dokter? Dan ruamnya itu mungkin dokter bisa ceritakan ruamnya itu merah seperti apa yang lebih ke arah psoriasis? Ya. Mungkin kalau sekilas kita melihat penyakit kulit semuanya sama ya. Iya dok. Semua merah, Bener. semua bersisik gitu ya. Bulat-bulat. Tapi yang iya semua bulat-bulat gitu ya, dan tampaknya gatal gitu. Yang lihat Iya, aja dok. gatal, apalagi yang merasakan. Bener. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan ciri khasnya pada psoriasis ini adalah dia itu berupa bercak ya, bercak yang merah, tebal dan batasnya tuh jelas antara si bercak psoriasis ini dengan kulit normal di sekitarnya. Dan dia meninggi. Ya, kalau kita lihat dengan permukaan kulit sekitarnya dia akan lebih tinggi. Dan yang paling khas adalah tertutup oleh sisik
yang sangat tebal. Makanya kita lihat itu di contoh gambarnya sisiknya tampak putih. Karena memang itu saking tebalnya. Gitu. Dan lokasi juga menentukan ini ya, menentukan penegakan diagnosis. Pada psoriasis, karena tadi salah satu faktor eksternal yang memicu adalah trauma mekanis atau apa ya, gesekan, gitu ya, benturan pada kulit, itu bisa memicu munculnya lesi ini. Maka kita bisa lihat bahwa lesi-lesi psoriasis itu sering muncul di area tubuh yang mudah terkena gesekan. Oh Ya iya, kan, iya, seperti iya. itu lihat di siku, lutut, kemudian di kepala. Kepala kan area yang sering digaruk tuh. Iya, benar Pusing banget, Dok. sedikit garuk kepala. Pusing dikit garuk, bener dok. Ngantuk dikit garuk kepala gitu kan. Jadi memang sering digesek sehingga mudah terkena apa namanya, muncul gitu lesi psoriasis pada mereka yang memiliki kerentanan genetik tadi. Oke, baik ya Begitu. teman-teman sekalian. Jadi tuh kita lihat lagi nih ruamnya. Berarti ruamnya ini sifatnya merah ya dok ya. Terus habis itu Iya. jelas batasnya. Terus Betul. meninggi lesinya, ada sisiknya teman-teman. Dan biasanya tumbuh di daerah-daerah yang sering trauma atau terkena gesekan ya dokter Betul. ya. Nah, Dan pasiennya ini kadang-kadang Iya, Dok. merasa gatal. Oh, gatal. Kadang-kadang ya. Kadang. Jadi tidak selalu. Oh tidak selalu Kadang gatal. gatal atau gatal ringan begitu saja, atau bisa juga dirasakan seperti burning, apa ya burning? Kebakar gitu, perih gitu Iya, ya dok. agak Oh, panas-panas gitu panas-panas. ya, Oh, iya, panas-panas baik, gitu. dokter. Jadi kalau mungkin itu yang sedikit membedakan dari penyakit infeksi di kulit gitu. Kalau infeksi karena jamur atau karena alergi Iya. gitu, biasanya rasa gatalnya super mengganggu. Super mengganggu, paling keringetan ya dok. Pokoknya udah nggak bisa tenang gitu, pengennya garuk terus. Tapi pada psoriasis ini tidak segatal itu. Oke. Gitu. Jadi memang ada sedikit gatal, tapi biasanya juga bisa rasa burning sensation. Baik. Itu yang agak sedikit membedakan dari lesi-lesi yang lain. Oke, baik dokter. Nah dokter, kalau misalnya seseorang nih merasa terpenuhi nih, ada ruam di tubuhnya, kriterianya juga seperti psoriasis, lalu ketika dia datang kepada dokter spesialis kulit, apakah ada pemeriksaan lagi dokter yang harus dia lakukan? Atau langsung menuju ke terapi? Silakan dokter. Iya, penegakan diagnosis dari psoriasis itu ada dua. Oh ya, baik dok. Ya semuanya kalau semua penyakit memang dari anamnesis ya, tetapi iya. untuk psoriasis secara klinis itu sudah cukup jelas. Jadi Oke. gambar seperti tadi, kemudian posisinya kalau dokter kulit lihat akan cukup jelas. Jadi secara klinis saja sebetulnya sudah bisa ditegakkan itu diagnosis psoriasis. Namun ada kalanya kita merasa tidak yakin gitu dengan diagnosis secara klinis saja gitu. Misalnya kok sisiknya tidak terlalu tebal ya, kok lokasinya agak berbeda ya gitu. Atau kok ini terlalu gatal gitu. Oke. Bisa kita lakukan pemeriksaan penunjang yang dapat menegakkan dengan pasti diagnosis psoriasis ini, yaitu dengan biopsi kulit. Oke. Jadi biopsi contohnya kulit. contoh kulit itu diambil sedikit gitu ya. Kemudian dilihat di bawah mikroskop Oke dokter. untuk melihat gambaran Sel apa ya, kulit lebih gambaran besarnya. secara besar itu apa sih proses yang terjadi di situ. Nah, secara biopsi itu, secara histopatologi gambaran psoriasis itu sangat khas gitu. Oke, Jadi khas akan ya, Dok. tegak gitu. Kalau memang psoriasis akan tegak Oke. dengan biopsi histopatologi tadi. Oke, baik dokter, luar biasa penjelasannya sangat detail. Jadi sahabat dokter Ner TV sekarang udah paham nih untuk psoriasis sendiri dari klinis saja dokter spesialis kulit itu udah paham bener nih, wah ke arah psoriasis nih. Tapi memang ada pemeriksaan lain untuk menunjang diagnosis tersebut, bisa dilakukan biopsi kulit, diambil sedikit bagian dari kulitnya terus diamatin di mikroskop gitu ya dokter. Iya, betul. Nah, lalu dokter, kita udah tahu nih tentang tanda dan gejala, terus di mana sih ruam psoriasis itu kira-kira tumbuh di tubuh. Nah, sekarang lanjut ke penanganan dari dokter spesialis kulit nih, Dok. Ketika ada pasien psoriasis datang ke dokter, itu kira-kira penanganan atau penata laksanaannya seperti apa? Silakan, dokter. Iya, jadi kalau ada pasien psoriasis datang ke kami, yang pertama kali kita lakukan sebelum memberikan terapi adalah menentukan derajat keparahan.
Apakah dia termasuk ringan, sedang, ataupun berat? Karena terapi yang diberikan untuk psoriasis itu tergantung dari derajat keparahan tersebut. Derajat keparahan psoriasis ini bisa kita tegakkan dengan berbagai kriteria, ya. Salah satunya adalah dengan menilai keparahan klinis. Seberapa luas, seberapa merah, seberapa tebal lesinya. Nanti diukur yang dinamakan skor PASI, Psoriasis Area and Severity Index. Skor PASI. Jadi nanti dokternya akan menghitung nih skor PASI-nya berapa. Maka termasuk ringan, sedang, atau berat. Namun selain itu ada juga kriteria penilaian keparahan yang tidak berdasarkan klinis saja, tetapi berdasarkan seberapa besar penyakit psoriasis ini mengganggu kualitas hidup dari pasiennya. Gitu. Namanya kita yang sering digunakan adalah DLQI, Dermatology Life Quality Index. Jadi dari situ ada 10 pertanyaan, nanti pasien diminta untuk menjawab, lalu kita akan skor seberapa besar lesi psoriasis pasien saat itu mengganggu kualitas hidupnya dalam seminggu terakhir. Oke, dokter. Kenapa kita menggunakan dua parameter tersebut? Karena begini, psoriasis itu kan bisa besar, bisa luas, bisa kecil. Iya, dok. Gitu. Nah, belum tentu psoriasis yang kecil itu tidak mengganggu kualitas hidup pasiennya. Gitu. Kalau lesi psoriasis walaupun kecil tapi munculnya di muka seperti tadi ada ya gambar yang awal itu Iya, Dok. kan di muka gitu ya. Iya. Itu pasti akan membuat pasiennya malu untuk ketemu orang gitu ya, sehingga akan mengganggu kualitas hidupnya. Nah, kalau itu terjadi, maka walaupun lesi psoriasisnya tidak luas, tetapi gangguan kualitas hidup pasien yang disebabkannya cukup berat, kita akan terapi sebagai psoriasis sedang atau berat, gitu, dengan lebih oke. agresif, Oke, gitu. Dok. Nah, kalau ringan, biasanya kita kasih obat-obatan oles aja, gitu. Jadi obat-obatan oles karena ringan itu biasanya lesinya cuma 1-2, Oke. gitu ya, dengan tidak terlalu tebal, tidak terlalu merah, seperti itu. Kita oles aja. Tapi kalau sudah lebih berat atau masuk kriteria sedang, bisa juga dikombinasi dengan fototerapi, terapi sinar, ya. Terapi Jadi mungkin sinar, terapi ya. sinar. Jadi dengan sinar tertentu, yang sering dipakai adalah narrowband UVB, ultraviolet, ya, sinar ultraviolet untuk memanipulasi proses imunologi tadi yang ada di kulit. Itu bisa berarti ya, Dok, ya, dilakukan. sinar ke imun luar Iya, biasa. bisa. Oke, Dan itu terus, juga Dok? tidak invasif ya, jadi tidak Oke. melukai. Namun kalau masih belum responsif atau memang sudah super luas, jadi masuk kategori parah, kita harus memberikan yang lebih agresif, yaitu dengan terapi-terapi sistemik. Diminum ya secara oral, tablet-tablet imunosupresif secara oral, atau agen-agen biologik yang bisa diinjeksikan. Begitu. Jadi tergantung baik. keparahan ya, Baik. terapi yang kita berikan. Oke, teman-teman sekalian nih, alhamdulillah nih jadi pinter kulit semua nih yang nonton. Baik ya teman-teman, jadi untuk tata laksana psoriasis itu berdasarkan ada 2 skor ya dokter ya. Ada skor PASI dan juga ada skor Dermatology Life Quality Index. Ya, DLQI, betul. Bener. Nah, jadi kita lihat dulu nih teman-teman, apakah termasuk psoriasis gejala ringan, sedang, ataupun berat, karena masing-masing beda tata laksananya. Kalau ringan, seperti yang dokter Menul ceritakan tadi, bisa dengan obat oles aja ya dokter ya. Ya. Tapi kalau dia semakin ke sedang ataupun berat, bisa ditambah ada fototerapi dengan sinar UVB, terus habis itu juga ada obat minum yang harus dikonsumsi, bahkan bisa sampai pengobatan lewat injeksi atau Suntik, suntikan. iya, betul. Gitu ya dokter ya. Nah dok, saya tertarik bahas lagi nih dok, ngomong-ngomong tadi diceritakan ada obat suntik begitu ya dok Iya. ya. Pastikan beberapa pasien yang namanya kulit kalau disuntik kan banyak yang takut dokter. Kira-kira apakah ada efek ataupun dampak tertentu dari pengobatan psoriasis ini? Iya. Silakan dokter. Ya, jadi memang walaupun psoriasis ini tampaknya hanya di kulit, tetapi sesungguhnya proses inflamasi dan autoimunitasnya ini terjadi secara sistemik. Jadi secara keseluruhan di seluruh tubuh si pasien. Sehingga memang penyelesaiannya atau meredakan inflamasinya itu diperlukan secara sistemik juga.
apalagi untuk yang tingkat berat. Makanya kita harus memberikan sistemik baik secara oral ataupun suntikan gitu. Efek samping, tentu semua obat ada ya efek benar. sampingnya. Kita mempertimbangkan risk dan benefitnya. Jadi keuntungan plus kerugiannya nih dalam memberikan obat tentu akan menjadi pertimbangan. Kalau untuk obat-obatan penekan sistem imun secara oral, memang kalau digunakan dalam jangka waktu lama, kita harus memonitor kemungkinan efek samping, baik pada fungsi hepar, hati, hatinya. atau mungkin ginjal, yang mana memang itu semua obat yang diminum oral kan melewati organ-organ itu. Jadi kalau digunakan secara lama, tentu kita harus melihat fungsinya terganggu atau tidak dengan obat yang kita berikan. Baik. Gitu. Namun alhamdulillahnya nih beberapa Iya, Dok. tahun belakangan para ilmuwan sudah menemukan obat-obatan yang lebih aman secara sistemik yang dinamakan agen biologik, yang itu kita berikannya secara suntik tadi. Oh iya, Gitu. baik, Jadi Dok. agen biologik itu bedanya dengan yang diminum, dia itu menembak lebih presisi gitu. Lebih tepat, Lebih tepat sasaran sasarannya. gitu. Jadi kan banyak komponen imun yang terganggu di dalam tubuh si pasien psoriasis. Nah, Oke. kalau yang obat minum, dia tuh menekan semua Oh, proses gitu ya. imunologi yang berlebihan tadi atau yang nggak karu-karuan tadi. Tapi kalau agen biologis, dia cuman menembak satu atau dua komponen yang paling berperan pada Psoriasis. psoriasis. Oh, Gitu, luar biasa. sehingga efeknya nggak terlalu luas gitu, nggak terlalu luas Oke. kemana-mana gitu. Baik. Jadi memang itu terobosan yang saat ini sangat banyak gitu, membantu pasien-pasien psoriasis untuk memperbaiki gejalanya, bahkan mengurangi kekambuhan dan memperbaiki kualitas hidup pasien psoriasis itu sangat baik dengan agen Wah. biologis. Baik, luar biasa nih dokter. Jadi teman-teman jangan khawatir, semuanya telah ditemukan solusinya sekarang ya dok ya. Ternyata sekarang ada yang namanya injeksi agen biologis ya dokter ya. Iya. Itu dia menembaknya tepat pada sasaran, jadi efek samping yang ditimbulkan tidak terlalu besar Iya, gitu. betul. Nah dokter, kita sepertinya sudah hatam nih membahas tata laksana atau pengobatan psoriasis. Sekarang mungkin di benak sahabat dokter UNER TV timbul pertanyaan baru nih dokter. Mungkin ada beberapa yang nonton itu telah memiliki gejala psoriasis, Iya. namun telat untuk berobat ataupun masih belum mendapatkan pengobatan sama sekali dok. Kira-kira pada pasien dengan psoriasis yang belum dilakukan pengobatan, apakah bisa memiliki resiko untuk terjadinya komplikasi? Silakan dokter. Ya, betul. Karena memang psoriasis walaupun kelihatannya hanya di kulit, seringan apapun, tetapi proses inflamasinya itu terjadi secara keseluruhan di dalam tubuh. Sesungguhnya seperti itu. Oke. Jadi kalau tidak ditangani dengan baik, biasanya proses itu akan terus berjalan dan bisa menimbulkan komplikasi. Komplikasi yang paling sering selain di kulit adalah mengenai sendi. Jadi hampir 30% pasien psoriasis itu mengalami peradangan juga di sendinya atau kita sebut sebagai psoriasis artritis. Oh, Gitu. wow, Dan itu kemana-mana ya itu kalau sudah terjadi artritis tentu saja akan sangat mengganggu aktivitas gitu ya. Pasien jadi mau bergerak sakit, mau melakukan aktivitas itu sakit karena yang sering terkena adalah sendi-sendi di di jari-jari intervalang ini. Jadi di oke. jari-jari itu yang paling sering terkena, sehingga kan tangan ini kita gunakan untuk melakukan banyak hal. Benar, Nah, Dok. kalau sakit tentu saja mengganggu ya Mengganggu kualitas banget. hidup. Nah, Iya, Dok. itu memang jadi permasalahan yang banyak dikeluhkan oleh pasien-pasien psoriasis. Dan kalau yang diteruskan lagi atau maksudnya dibiarkan terus gitu ya, selain ke sendi bisa juga tuh komplikasi bahkan sampai ke sirkulasi atau ke miokardial ya, ke Oke, ke jantung gitu, jantung ya. komplikasi ke jantung. Baik, Gitu. itu ya teman-teman sekalian. Jadi
ini tidak sesimpel yang dibayangkan. Penyakit psoriasis seperti yang dibilang oleh Dokter Menul tadi, ada disregulasi dari sistem imun, itu bisa kemana-mana selain ke kulit, bisa ke sendi ataupun bisa ke otot jantung begitu ya dokter. Nah jadi untuk teman-teman sekalian, kalau misalnya merasakan keluhan ruam, jangan lupa untuk segera konsultasi ke dokter spesialis kulit terdekat nanti agar bisa dapat penanganan sedini mungkin ya dokter Menul ya. Iya, betul. Baik dokter, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya dokter. Ini adalah pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan oleh masyarakat terkait psoriasis, seperti yang dokter Menul tadi berkata bahwa psoriasis ini kan kambuh-kambuhan ya dokter. Apakah masih ada kemungkinan pasien dengan penyakit psoriasis tetapi sembuh secara permanen tanpa kekambuhan? Begitu dok, silakan dok. Bukan bermaksud mengecilkan hati para pasien psoriasis nih. Iya, baik dok. Tapi karena memang pasien psoriasis ini adalah suatu penyakit autoimun yang prosesnya pun dibawa secara genetik, sehingga memang sayangnya tidak bisa disembuhkan secara permanen. Jadi terapi yang kita berikan, yang saya sebutkan tadi di depan, itu memang belum bisa menghentikan proses psoriasis secara permanen. Tujuan terapi yang dokter berikan hanyalah menurunkan proses keradangan, jadi meredakan penyakitnya, kemudian mencegah terjadinya kekambuhan, dan tentu saja mencegah terjadinya komplikasi, sehingga ujungnya kualitas hidup pasien itu akan lebih baik. Jadi walaupun hidup dengan psoriasis, tapi bisa menjalani hidup dengan kualitas yang lebih baik. Wow, Masya Allah, luar Gitu. biasa dokter. Itu ya teman-teman sekalian, jadi jangan berkecil hati meskipun penyakit psoriasis ini kumat-kumatan atau sifatnya kronis, tetapi masih bisa terkontrol dan pasien dengan psoriasis tetap bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik dengan tata laksana yang tepat sesuai grading penyakitnya. Begitu ya dokter Menul. Baik dokter, sekarang menuju ke pertanyaan selanjutnya. Karena banyak nih dokter pertanyaan di masyarakat tentunya dok. Kalau misalnya seseorang dengan psoriasis ini dok, seperti yang dokter Menul katakan bahwa psoriasis itu rata-rata punya kerentanan genetik. Apakah penyakit psoriasis ini dapat diturunkan kepada keturunan-keturunan setelahnya dok? Iya. Silakan dokter. Iya, kalau pertanyaannya dapat atau tidak, jawabannya dapat. Oh, oke. Tapi berapa persen kemungkinan diturunkan? Nah, itu yang perlu kita sampaikan di sini. Tidak seperti penyakit herediter lain yang bisa diturunkan secara pasti gitu ya kepada anaknya. Walaupun secara genetik dibawa, psoriasis ini multifaktorial, jadi banyak lokusnya, banyak yang mempengaruhi. Nah, kalau dari beberapa studi yang sudah ada, kalau satu orang tuanya menderita psoriasis, maka kemungkinan anaknya untuk menderita psoriasis juga itu sekitar 10-15% lah. Tapi kalau dua-duanya orang tuanya itu psoriasis, maka meningkat kemungkinannya untuk menderita psoriasis juga nih anaknya sampai ke 50 atau 75%. Tapi tidak 100%. Artinya tidak selalu orang tuanya psoriasis, anaknya pasti psoriasis. Karena tadi di awal, kembali lagi ke awal, karena psoriasis itu terjadi harus dengan kombinasi antara kerentanan genetik, faktor eksternal yang sampai memicu ketidakseimbangan imunitas gitu ya. Tapi kalau cuma salah satu saja tapi tidak ada faktor lainnya, ya, kemungkinannya tidak terjadi. Gitu. Karena ada juga tuh penelitian dari National Psoriasis Foundation di suatu negara di Eropa, mungkin di UK ya, saya agak lupa. Itu mereka menyampaikan data bahwa sebetulnya sekitar 10% dari masyarakat atau dari orang-orang di sana itu membawa kerentanan genetik psoriasis. Namun hanya 2-3% saja yang muncul gejalanya atau jadi gitu psoriasisnya. Nah, sisanya tuh enggak. Gitu. Jadi memang tidak sepasti itu, walaupun orang tuanya sakit ya belum tentu anaknya kena.
Oke, luar biasa. gitu. Jadi teman-teman sekalian, kita nih beruntung nih menghadirkan Dokter Menul, kita jadi tahu, masyarakat jadi tercerahkan ya dokter ya. Jangan takut dengan suatu penyakit genetik, karena pada psoriasis sendiri, jika salah satu orang tuanya yang psoriasis, maka kemungkinannya hanya 10-15%, tetapi jika dua-duanya 50-75%, benar ya dokter ya. Tapi meskipun dia memiliki kerentanan genetik, belum tentu jadi psoriasis, karena juga harus dikombin dengan faktor eksternal seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Menul tadi. Ada alkohol, rokok, infeksi, trauma, dan sebagainya. Ketika terbentuk suatu disregulasi imun, baru terjadi Ya, psoriasis. ya betul sekali. Gitu ya dokter. Nah, semakin seru nih dokter nih. Lanjut lagi dok. Tentunya dok, baik perempuan ataupun laki-laki kan pastinya sering banget pakai skincare, ataupun bagi perempuan nih make up ya dok ya. Tentunya psoriasis kan berhak untuk memiliki kualitas hidup seperti orang normal. Tentunya tetap ingin skincarean, tetap ingin bermake up. Lalu adakah tips untuk memilih skincare dan make up bagi penderita psoriasis? Silakan dokter. Ya. Eh, Ya, apa jadi skincare atau produk-produk perawatan kulit dan juga make up ya yang bisa digunakan oleh pasien-pasien psoriasis. Tentu pasien-pasien psoriasis ya boleh lah gitu ya, tetap boleh ya merawat kulitnya. Namun mungkin yang perlu dipikirkan adalah bahwa kulit pasien psoriasis itu lebih peka terhadap iritasi. Jadi iritasi itu bentuk ringan dari trauma kulit. Trauma mekanis itu yang berat, tapi iritasi itu juga bentuk trauma kulit. Jadi yang harus diperhatikan adalah pilih bahan-bahan skincare atau make up yang tidak iritatif. Gitu, yang nomor satu itu. Apa saja yang tidak iritatif ya nanti kita lihat lagi kontennya ya, isinya apa. Jadi sebaiknya memang dikonsultasikan dulu ke dokternya. Dok, boleh nggak dok saya pakai ini gitu. Jadi jangan karena iklan di TV kelihatan cakep yang pakai terus pengen ikut pakai gitu kan, karena belum tentu sesuai dengan kondisi kulitnya. Namun yang perlu diperhatikan sebetulnya ini dokter Virial, untuk bisa mengurangi kerentanan kulit terhadap bahan-bahan iritatif ataupun trauma mekanis tadi, pasien-pasien psoriasis sebetulnya harus memperhatikan fungsi dari barrier kulitnya. Ya mungkin kalau barrier kulit lagi hits ya sekarang, jadi banyak yang tahu lah ya namanya barrier kulit. Sawar lebih nggak enak lagi. Ketahanan, ketahanan kulit dari faktor-faktor eksternal. Bagaimana mempertahankan barrier kulit ya dengan menggunakan pelembab secara rutin. Jadi di samping semua skincare yang digunakan, utamakanlah menggunakan pelembab pada pasien-pasien psoriasis. Karena dengan menggunakan pelembab secara rutin, itu kulit bariernya akan berfungsi optimal. Nah, kalau barrier kulit berfungsi optimal, maka zat iritan yang lewat atau yang nempel di kulit itu akan diminimalisir untuk masuk dan memicu proses psoriasis tadi. Gitu. Itu jadi salah satu skincare wajib pada pasien psoriasis ya menggunakan pelembab yang baik. Luar Gitu. biasa. Jadi intinya untuk skincare dan make up itu pilih skincare atau make up yang tidak iritatif ke kulit ya dokter ya. Tapi tentunya kalian tidak diharuskan hafal nih zat-zat yang membahayakan atau iritasi ke kulit. Kalian tinggal konsultasi ke dokter ya dok ya. Apakah ini aman digunakan ataupun tidak. Nah, dan selanjutnya perhatikan kelembapan kulit kalian ya dok ya. Dan jangan lupa memakai pelembab sesuai saran dari dokter kulit, begitu ya dok ya. Nah luar biasa, sekarang kita udah tahu nih tips pemilihan skincare ataupun make up. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya sebelum kita berada di ujung talk show nih dok. Sedih banget nih, padahal seru banget ya dok ya. Oke, dokter, terkait gaya hidup, terutama makanan ya dok ya. Apakah penderita psoriasis ini terdapat beberapa makanan yang menjadi pantangan untuk dikonsumsi? Silakan dokter. Ya, kalau untuk pasien psoriasis tentu tidak ada. Tidak ada makanan tertentu yang harus dipantang karena ini bukan alergi.
ya. Kalau kita menghindari makanan tertentu itu biasanya karena alergi terhadap makanan tersebut. Tetapi kalau untuk psoriasis bukan alergi dan tidak ada makanan tertentu yang memicu kecuali alkohol. Itu kan sesuatu yang masuk mulut juga ya, jadi mungkin Bener. termasuk itu minuman sih ya. Jadi alkohol, jadi bahan-bahan yang mengandung alkohol bisa dikurangin karena banyak penelitian juga yang sudah membuktikan korelasinya untuk kekambuhan. Tapi kalau makanan yang lain tidak ada sih selama pasien tersebut tidak memiliki alergi terhadap makanan tersebut, jadi aman aja. Oke, baik. Jadi teman-teman sekalian tidak ada pantangan makanan selama dia memang tidak terdapat alergi makanan, karena psoriasis itu bukan alergi makanan. Jadi tidak ada pantangan makanan, tetapi lain halnya kalau alkohol pun termasuk faktor eksternal tadi yang telah dijelaskan oleh Dokter Menul yang dapat memicu adanya disregulasi imun. Jadi jauhi alkohol. Oke. Nah, sekarang menuju ke pertanyaan terakhir, dokter. Kita udah tahu ternyata sekompleks itu psoriasis dan tentunya pencegahan ini lebih baik daripada pengobatan, dok. Kira-kira apakah bisa diberikan dokter tips pencegahan psoriasis pada sahabat dokter Uner TV sekalian? Silakan dokter. Iya, ini tips mencegah psoriasis muncul atau tips pencegah psoriasis kumat nih? Dua-duanya gimana, dok? Baik, kalau mencegah psoriasis muncul, tentu saja kita mungkin menilai diri sendiri masing-masing apakah termasuk yang berisiko atau tidak untuk terkena psoriasis. Kapan kita berisiko terkena psoriasis? Ya kalau ada riwayat orang tua atau saudara kandung menderita psoriasis, maka kemungkinan kita sudah membawa kerentanan genetik tersebut. Nah, kalau kita sudah membawa kerentanan genetik tersebut, maka jagalah kulit dari faktor eksternal yang bisa memicu tadi. Ya, yang tadi saya sudah dijelaskan di depan dan berkali-kali disebutkan juga oleh Dokter Virial, itu harus dihindari, gitu. Nah, kalau yang sudah sakit psoriasis, ya kurang lebih sama. Jadi diperhatikan dari sekian faktor pemicu itu mana sih yang selama ini selalu memicu lesinya kambuh. Biasanya kalau pasien-pasien psoriasis kita tuh sudah bisa memahami. Saya nih dok, kalau habis sakit gigi pasti kumat misalnya gitu. Gitu Iya. ya, dok. Iya. Atau dok, kalau saya ini sakit capek ya habis ngerjakan tugas skripsi sampai malam gitu, pasti kumat. Waduh, karena stres. Nah, bener banget. nah gitu. Itu harus bisa dideteksi dulu Oke, gitu. oke. Apa faktor pemicunya? Dan kalau sudah diketahui, berusaha dihindari. Dan tentu saja pengobatan dari dokter harus secara rutin dilakukan sesuai saran. Dan tadi skincare nomor 1 tadi, pelembab. Ya, itu nggak boleh lupa. Jadi menjaga skin barrier juga penting pada pasien-pasien psoriasis untuk mencegah kekambuhan. Baik, itu ya teman-teman sekalian. Jadi entah itu mencegah psoriasis muncul ataupun mencegah psoriasis kumat, itu hampir sama ternyata. Intinya memang kita tidak bisa mengubah takdir seorang ketika dia memiliki genetik dari psoriasis, tapi ada faktor-faktor yang dapat kalian ubah, dapat kalian cegah. Misalnya kalian hindari faktor eksternal tadi yang telah dijelaskan oleh Dokter Menul, hindari alkohol, rokok, kalau bisa jangan terkena infeksi, dan juga hindari trauma-trauma kulit, lindungi kulit, dan yang paling penting skincare nomor 1 yaitu pelembab ya dok. Betul. Luar biasa nih dokter, kita telah berada di ujung talk show. Sekarang sebelum saya menutup talk show ini, mungkin Dokter Menul bisa membagi take home message-nya pada sahabat Dokter Uner TV sekalian terkait psoriasis. Silakan dokter. Baik, psoriasis vulgaris ini adalah penyakit autoimun yang kronis dan sering mengganggu kualitas hidup pasiennya, sehingga kalau merasa atau melihat orang-orang terdekat kita memiliki tanda-tanda seperti yang kita bahas tadi, mungkin segeralah untuk dibawa berobat ke dokter supaya mendapat penanganan dini sehingga tidak terjadi komplikasi yang lebih berat. Dan sahabat TV Uner semua, jika memang saudaranya atau keluarganya menderita psoriasis, maka harus menjadi support system yang terbaik. Didukung, disupport secara psikologis, karena sering pasien-pasien psoriasis merasa rendah diri, tidak percaya diri karena
lesi di kulitnya yang dianggap tidak enak dipandang gitu. Tapi jika keluarga bantu menguatkan secara psikososial tentu akan sangat bermanfaat, ditemani dalam menjalani pengobatan, misalnya kontrol rutin atau mengoles-oles salep atau meminum pengobatan yang harus dilakukan di rumah, dan juga dibesarkan semangatnya. Mungkin itu ya. Baik, luar biasa Dokter Menul. Terima kasih banyak Dokter atas segala ilmu yang telah disampaikan kepada sahabat Dokter Uner TV sekalian. Semoga apa yang telah Dokter Menul sampaikan dapat menambah wawasan bagi sahabat Dokter Uner TV, dan kita berdoa bersama-sama ya Dokter, semoga kasus psoriasis di Indonesia ataupun di dunia jumlahnya semakin menurun dan semakin terkendali. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pemirsa sekalian, selamat Hari Psoriasis Dunia, dan kita mengucapkan bagi teman-teman sekalian jangan lupa untuk subscribe akun Dokter Uner TV, dan jangan lupa untuk follow akun Instagramnya Dokter Uner TV, dan jangan lupa untuk follow akun Instagram Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga @fk_uner, karena masih banyak nih episode seru lainnya tentunya dengan topik yang hangat untuk dibicarakan dan juga narasumber yang ahli di bidangnya. Oke teman-teman, kita telah berada di ujung talk show. Senang sekali rasanya pada kali ini kita telah mengupas tuntas tentang psoriasis. Saya Firial Nadia Rahma selaku moderator mewakili seluruh all crew Dokter Uner TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiplinkan diri ke medicine faculty, the prime medicine.